Kalian pernah nggak sih kepikiran kenapa usaha rental PlayStation yang dulu ramai banget dan sekarang kok malah sepi? Apa karena bangkrut maybe? Apakah bisnisnya sudah mati? Atau justru berapa bentuk? 10 tahun lalu, rental PlayStation identik dengan ruko kecil, layang lebar, dan pemain yang harus datang ke satu tempat dan juga berjejer-jejer. Kalau mau main pilihan cuma satu, datang ke rental, nggak bisa kemana-mana teman-teman. Terus tiap hari nih kita tuh harus nungguin orang dan sebagainya. Kita kan juga capek ya. Terus perubahan inilah yang melahirkan new economy, cara baru mendapatkan uang yang bahkan tidak terpikirkan 10 tahun yang lalu. Di Blitar kita menemukan usaha lokal yang bernama Cybox. Justru tidak melihat perubahan ini sebagai ancaman tapi sebagai peluang yang sangat besar, dikarenakan ini kita bisa memunculkan ide bisnis yang meskipun kecil tapi kan sangat inovasi teman-teman. Kita ke kafe bersama teman kita atau keluarga, kita cuma bisa membawa PlayStation yang bernama Cybox itu. Kita nggak usah bawa TV yang LED yang besar-besar dan PS yang ribet karena kabelnya yang banyak toh. Melalui analisis ini kita akan melihat bagaimana kewirausahaan modern dapat tetap berdasarkan moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Tim kami dari Neo Ekonomi mencoba mencari tahu bagaimana sebuah ide sederhana bisa mengubah cara berbisnis di era sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bapak untuk meluangkan waktunya dari Sibos Blitar. Kami dari SMK Telkom Malang mengangkat tema tentang New Economy, yaitu cara-cara baru mendapatkan uang yang belum terpikirkan 10 tahun yang lalu. Kami tertarik karena Cybox ini berangkat dari hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu rental PlayStation, dan sangat digunakan sehari-hari dan dibawa nongkrong oleh anak muda kan Pak ya. Lewat obrolan ini kami ingin menggali cerita di balik perubahan tersebut, mulai dari pengalaman rental PlayStation di masa lalu sampai lahirnya inovasi PlayStation Box. Baik Bapak, kalau sudah siap kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, kalau kita tarik sekitar 10 tahun yang lalu, bagaimana gambaran usaha rental PlayStation pada masa itu? Baik dari cara operasional maupun minat konsumennya. Jadi 10 tahun yang lalu tuh sebenarnya PlayStation udah dari kita kecil ya, udah ada. Cuman semenjak bertambahnya tahun kan pasti ada inovasi-inovasi baru yang harus gimana biar PlayStation tuh lebih simple untuk dibawa kemana-mana, lebih portable lah. Dulunya kan cuma mau sewa PlayStation tuh kalau sewa bawa pulang gitu ya, itu kan terpisah sendiri, bawa TV sendiri, PS sendiri, jadi kan agak kurang portable. Jadi semenjak bertambahnya tahun tuh kepikiran punya ide, wah ini kayaknya masuk nih buat PlayStation portable, contohnya seperti ini. Jadi cuma satu kali colok ini bisa nyalain monitor, PS, terus ada soundnya juga, ada kipasnya kayak gitu. Jadi lebih simple, lebih portable gitu. Ini juga bisa menyewa ya Pak ya? Bisa. Terus kita sewakan ke orang. Bisa. Pak ya, ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak, apakah PlayStation Box ini sebagai contoh bagaimana cara orang menghasilkan uang kini berubah dari model usaha konvensional menjadi peluang yang baru yang mungkin bahkan tidak terpikirkan 10 tahun yang lalu? Buat usaha sampingan nih cocok banget karena seumpama ibu rumah tangga yang kerja di rumah, kalau mau bikin usaha ini juga masuk karena tinggal bikin story aja kan, lebih simpel lah pokoknya. Apakah Bapak pernah mengalami kendala masalah atau error mungkin? Kalau dari segi boxnya ini aman-aman aja. Oke, sekarang ke pertanyaan ketiga. Berangkat dari berbagai keterbatasan tadi, bagaimana proses munculnya ide PlayStation Box dan masalah apa yang sebenarnya ingin diselesaikan oleh proses ini? Jadi dulunya itu bikin ini tuh kan ada kafe di Blitar. Terus kayak kepikiran aja kayaknya ini buat rental PlayStation masuk nih, tapi yang konsepnya portable.
akhirnya bikin yang model kayak gini. Pertama itu bikin model kayak gini, terus tak coba rentalin ke cafe itu, ternyata rame, rentalannya rame. Itu buat rental, jadi waktu itu belum jual beli kayak gini, jadi bikin tapi dibuat sendiri, dipakai sendiri. Nah terus ternyata setelah diupload di sosmed itu viral, akhirnya produksi kayak gini, akhirnya jadi jual unitnya kayak ini. Sampai sekarang akhirnya permintaan pasar tuh banyak, jadi kayak rental di cafe tetap, jual dari luar juga tetap. Paling jauh penjualannya sampai mana ya Pak? Penjualan paling jauh itu ke Malaysia. Ke Malaysia Ya, ke Malaysia. Kalau di Indonesia udah semua kayaknya. Lanjut ke pertanyaan keempat. Jika dibandingkan dengan rental PlayStation konvensional 10 tahun yang lalu, nilai lebih PlayStation Box yang membuatnya lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era sekarang apa Pak? Jadi dulu itu sewa rental rumah itu paling mentok per jamnya itu 5.000. Kalau model PlayStation Box kayak gini, ini bisa jual per jamnya itu 10.000. Jadi beda 5.000 kayak gitu. Tapi dari kualitasnya itu memang bagusan ini, karena ini kan pakai monitor. Biasanya kalau rental rumah itu pakainya TV. Jadi dari gambarnya itu kualitasnya bagusan yang ini. Monitor jauh lebih jelas. Itu saja mungkin dari saya, dari tim Neo Ekonomi. Dari Sibox Blitar kita belajar bahwa sebuah bisnis tidak selalu harus dimulai dari hal yang benar-benar baru. Terkadang inovasi-inovasi juga yang harus kita manfaatkan dari kita sendiri. Rental PlayStation tidak benar-benar hilang, ia hanya berubah bentuk dan juga oleh generasi sekarang juga. PlayStation Box adalah bukti bahwa New Economy membuka peluang baru bahkan dari usaha yang dulu terlihat biasa. Saya Dwi Muhammad Kencana bersama tim Neo Economy pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.